saat keadaan sekitar menjadi tidak bersahabat. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada masa dalam hidup kita ini dalam keadaan berubah. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh, suasana yang dulu nyaman menjadi tidak bersahabat. Kita merasa tidak lagi diterima, bahkan kita bisa merasa tertekan. Saudaraku, Yakub mengalami hal yang seperti ini. Ia melihat perubahan sikap dari Laban dan anak-anaknya. Bagaimanakah Yakub dapat menghadapi situasi seperti ini? Mari kita membaca Kejadian 31 ayat 1 sampai 13. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Mari kita belajar 3 kebenaran sejati. Yang pertama, perubahan diizinkan Tuhan di ayat 1-2. Yakub mulai menyadari bahwa keadaan di sekitarnya tidak lagi sama seperti dulu. Sikap orang-orang mulai berubah. Suasana menjadi tidak nyaman. Bagian ini mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa perubahan itu adalah bagian dari hidup. Seringkali justru itu datang tanpa kita rencanakan, bahkan tanpa juga kita inginkan. Tetapi tahukah saudara bahwa perubahan itu tidak terjadi di luar kendali Tuhan? Justru melalui perubahan itulah Tuhan sering membawa kita keluar dari zona lama menuju rencana yang lebih besar. Karena Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi saudara, perubahan itu bukanlah kebetulan. Itu bagian dari rencana Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menuntun
di ayat 3 sampai 9. Di tengah keadaan yang tidak pasti, Tuhan tidak membiarkan Yakub berjalan tanpa arah. Tuhan berbicara, memberi petunjuk, dan bahkan menuntun langkahnya melalui malaikatnya. Bagian ini menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan tidak hanya mengizinkan perubahan, tetapi juga memimpin kita di dalamnya. Saudaraku, Tuhan itu tahu kapan kita harus bertahan dan kapan kita harus melangkah. Dalam hidup kita ini, saudara, Tuhan juga menuntun melalui firman-Nya, melalui damai sejahtera, dan melalui keadaan yang Ia atur. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan. Artinya apa, saudara? Tuhan selalu memberi arah bagi setiap langkah kita. Dan yang ketiga, Tuhan tetap menyertai di ayat 10 sampai 13. Tuhan menunjukkan bahwa Ia melihat semua yang dialami oleh Yakub. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ketidakadilan, kerja keras, dan pergumulan hidup sekalipun Tuhan tahu karena Ia adalah Maha Tahu. Ia mengingat perjalanan Yakub sejak awal, saudara, dan menegaskan penyertaannya yang tidak berubah. Hal ini menolong kita untuk mengerti, untuk menjadi kekuatan besar bahwa di tengah perubahan apapun Tuhan tetap hadir. Nah, saudaraku, inilah yang dikatakan Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Berarti, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia selalu menyertai kita. Dan jika hari ini kita sedang berada dalam situasi yang tidak bersahabat, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dia akan menyertai dan bahkan melindungi saudara. Sebagaimana Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Karena itu, saudara, tetaplah semangat dan tetaplah percaya. Tuhan menuntun dan menyertai hidup saudara. Mari kita merefleksikan renungan di hari ini. Apakah saudara menerima perubahan sebagai bagian dari rencana Tuhan? Apakah saudara mencari tuntunan Tuhan? Dan apakah saudara percaya bahwa Tuhan menyertai hidup saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, ajar kami untuk tetap terus semangat dan percaya kepadamu ya Tuhan di tengah-tengah perubahan hidup. Tuntunlah langkah kami dan kuatkan hati kami di saat kami mengalami situasi yang sulit. Berkati saudara-saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, bahkan masa depan mereka, bila Tuhan menuntun kepada masa depan yang penuh harapan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Tuhan juga kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai saudara, menuntun setiap langkah saudara, dan menguatkan saudara dalam setiap perubahan hidup ini, dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang ada dalam video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.